Oke, baik. Selamat malam, Pak. Sebelumnya Selamat perkenalkan, malam. sebelumnya perkenalkan, saya Baik, Denis, mahasiswa BINUS Online. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara ini. Saya akan melakukan wawancara tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, Pak, kita langsung mulai saja ya wawancaranya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama, posisi, dan tempat sekarang Bapak bekerja. oke, baik. Terima kasih ya Pak Denis untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Suryana Agus Supriyatna. Untuk posisi saat ini, saya di bagian ini ya, apa namanya itu supplier divisi pembakaran ya, di decasting ya. Untuk tempat bekerja sekarang itu saya berada di luar negeri, terutama di Jepang. Untuk daerahnya sendiri itu di Shizuoka Keng, provinsinya di Shizuoka Keng, dan kotanya di Hamamatsushi. Mungkin itu aja ya untuk perkenalan singkatnya dulu. Ya, baik Pak. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, pekerjaan Oke. yang dikatakan layak itu pekerjaan yang seperti apa sih Pak? Pekerjaan yang dikatakan layak itu pekerjaan yang memberikan upah yang adil ya, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman dan sehat juga. Karena di semua perusahaan di seluruh dunia pun ya diutamakan itu kan safety first ya, ya kayak utamakan keselamatan kerja terlebih dahulu ya. Serta perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya juga gitu kan. Jadi gak apa ya, gak terpaku terhadap si pekerjanya itu aja gitu. Jadi ke keluarganya pun setiap perusahaan itu setidaknya harus memperhatikan gitu kan. Ini juga termasuk kebebasan berserikat juga sih. Hal yang paling utama gitu kan. Soalnya mungkin ada perusahaan yang notabene dia udah perusahaan besar tapi tidak berserikat gitu kan. Itu aja sih. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak saat ini sudah merasakan pekerjaan layak seperti yang barusan Bapak sampaikan itu Pak? Untuk saat ini saya merasakan jauh beda ya kelayakan yang saya dapatkan setelah saya bekerja dulu di Indonesia dan sekarang di luar negeri itu dari segi apa namanya keselamatan kerja, jaminan sosial itu amat sangat jauh berbeda ya. Hmm. Oh, sebelumnya Bapak pernah kerja di Indonesia Pak? Kalau pernah, Bapak, Sebelumnya pernah kerja di Indonesia juga. hmm, kalau boleh tahu, bekerja di mana Pak dan berapa lama Bapak bekerja pada saat itu? Dulu saya bekerja di Indonesia itu kurang lebih 6 tahun ya di perusahaan lokal, cuman dia sudah multinasional juga. Nama perusahaannya itu PT Madawikri Tunggal ya. Dia bertempat di Cikarang Selatan dan lumayan lama juga saya di divisi welding juga. Hmm, sangat menarik ya. Saya ingin tahu Pak, apa perbedaan yang Bapak rasakan antara kerja di Indonesia dan kerja saat ini di Jepang? Kerja di Indonesia dan di Jepang ya, perbedaannya mungkin sangat mencolok ya, terutama masalah tentang keselamatan kerja gitu kan, masalah jaminan sosial dan perhatian perusahaan terhadap karyawan pun jauh banget berbeda gitu kan. Contoh dari safety ya, dari safety kerja, banyak perusahaan yang multinasional bahkan internasional mungkin yang nggak berserikat terutama ya, yang tidak berserikat pekerja gitu kan, tidak berserikat buruh, mereka terkadang abai ya namanya keselamatan kerja gitu. Itu berbanding balik dengan perusahaan di sini ya, yang benar-benar diutamain banget itu kan, safety first-nya kayak mereka tuh sebelum bekerja minimal 5 atau 10 menit itu
melakukan checkpoint dulu ya. Jadi Oh. yang namanya apa namanya instruksi kerja ataupun hal lain sebagainya, mereka tuh dijadikan pedoman utama gitu kan. Karena sebelum bekerja, setelah bekerja pun eh, karyawan itu dipastikan dalam keadaan selamat gitu kan. Itu yang pertama. Untuk jaminan sosial ya. Untuk jaminan sosial eh, dari Indonesia itu menurut saya karena mungkin pertumbuhan ekonominya masih berkembang, Hmm. jadi perusahaan pun ngikutin apa ya pendapatan negara mungkin gitu kan. Jadi eh, sangat berbeda jauh antara satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan. Apalagi kalau misalkan di Indonesia kan ada dibagi tiga golongan ya, ada yang golongan tiga, dua, satu gitu kan. Jadi jaminan sosial itu nggak merata gitu kan. Sedangkan kalau di Jepang sendiri, mereka mau daerahnya itu dari paling atas ataupun dari bawah gitu, bahkan di tengah gitu kan. Mereka semua rata jaminan sosial. Mungkin dari upah minimumnya sendiri gitu kan yang berbeda. Cuman secara keseluruhan untuk jaminan sosial dan keselamatan yang lainnya juga dari pemerintah Jepang itu nggak ada perbedaan sama sekali ya. Oh, Jadi gitu. jauh banget bedanya gitu ketimbang yang kita dulu di Indonesia. Hmm. Untuk saat ini, ada gak sih Pak solusi yang Bapak sarankan untuk meningkatkan jumlah pekerjaan layak di Indonesia khususnya? Solusi sama saran ya. Kalau solusi dan saran mungkin apa namanya pemerintah lebih melek lagi ya, terutama kayak kesejahteraan para buruh gitu kan. Di pendapatan guru juga bisa dihitung lagi aktualnya upah sekian itu cukup tidak untuk memenuhi kayak satu keluarga karena kadang upah minimum yang ditentukan per regional itu bisa mencukupi hanya buat satu dua orang saja, sedangkan rata-rata di Indonesia pun yang bekerja satu orang itu bisa menghidupi 5 sampai 7 orang gitu satu keluarga gitu kan. Mungkin itu saja sih kayak terutama kayak kesejahteraan dulu ya, terutama kesejahteraan. Terutama sih kalau yang paling mencolok itu di masalah safety kerjanya sih gitu Hmm. kan. Kalau safety kerja lumayan bagus karena sekarang penanam modal asing terutama dari Jepang, Korea gitu kan. Mereka bawa budaya ke Indonesia jadi mereka itu lumayan ada efeknya juga buat kita gitu kan di safety kerja. Jadi untuk safety kerja mungkin bisa berkelanjutan ya. Tapi kalau masalah sosialnya itu, masalah jaminan sosialnya itu mungkin benar-benar harus bisa diperhatikan lagi entah nanti itu dari draft undang-undang dari pemerintah gitu kan itu harus lebih diperhatikan lagi Hmm. Baik. terutama untuk jaminan sosial pensiun ya karena di Jepang sendiri pemerintah itu lebih menitik beratkan kayak yang penting ada jaminan buat di hari tua gitu kan karena itu memang benar-benar penting gitu kan entah dari upah minimum misalkan 5 juta diambil berapa persen itu kan lebih banyak ke pensiunnya gitu kan itu lebih baik sih sebenarnya. Karena Hmm. kita juga nggak tahu kan inflasi ke depannya kayak gimana, cuman lebih baik ke masalah apa ya, tunjangan hari tua juga sih itu juga harus Hmm. diperhatikan juga. Iya benar Pak. Terakhir ya Pak ini, apa harapan Bapak untuk kedepannya terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Harapannya Pak. Harapannya untuk kedepannya terkait pekerjaan layak ya. Iya Pak. Harapannya lebih ini ya, apa namanya tuh lebih memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki anak muda di Indonesia ya. Jadi kita sebenarnya nggak kekurangan SDM ya. Cuman Hmm. mungkin apa namanya pelatihan, terutama pelatihan-pelatihan dari pemerintah, mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Entah itu dari jenjang, terutama yang sekolah menengah kejuruan ya, itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi supaya nanti setelah mereka lulus pun mereka tidak mengandalkan harus bekerja di perusahaan gitu kan. Tetapi mereka bisa apa namanya bisa berusaha sendirilah entah itu nanti buka UMKM seperti itu ya itu sih yang diharapkan supaya nanti
pertumbuhan ekonominya itu tetap muter jalan gitu kan. Gak harus kita jauh-jauh gitu kan, ke luar negeri gitu. Kalau misalkan lapangan pekerjaan ataupun support dari pemerintah buat UMKM, buat UMKM muda, itu mungkin cukup. Saya rasa pengangguran bisa diatasi ya, walaupun nggak apa namanya nggak secara signifikan, cuman setidaknya mengurangi setiap tahun itu angka kelulusan itu yang nganggur ya. Hmm. Itu aja sih. Baik Pak, saya rasa sudah cukup wawancara kali ini. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi. Wawancara ini sangat berguna untuk memahami pentingnya pekerjaan layak dan dalam menumbuhkan perekonomian suatu bangsa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Baik, baik, sama-sama Pak Denis. Semoga yang kita bicarakan tadi jadi attention buat pemerintah juga ya, supaya lebih diperhatikan lagi. Siap Pak. Hmm. Terima kasih. Terima kasih Pak.